Teman-teman sekalian, di Amerika Serikat itu tidak ada disebut dengan pegawai negeri. Di sini disebut pegawai pemerintah. Tentu konsep ini sangat berbeda, tetapi sekaligus ada persamaannya. Nah, persamaannya adalah baik pegawai negeri yang ada di Indonesia maupun pegawai pemerintahan yang disebutkan di Amerika itu sama karena dua-duanya mereka itu bekerja di dalam departemen pemerintahan. Tetapi konsep semacam ini sangat berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menarik kita cermati karena kebanyakan orang di Indonesia berlomba-lomba menjadi pegawai negeri, berlomba-lomba ikut tes menjadi pegawai negeri. Karena mereka berpikir jadi pegawai negeri adalah kesempatan yang luar biasa untuk mencapai hidup yang lebih baik. Nah, tentu konsep semacam ini saya tidak menyalahkan. Karena memang ketika orang menjadi pegawai negeri, dia memiliki sesuatu. Paling tidak, dia memiliki sesuatu di dalam kehidupannya tiap bulan. Teman-teman sekalian, ada orang yang bertanya kepada saya, mengapa di Amerika Serikat tidak mempunyai pegawai negeri? Tentu beberapa alasan yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah, di Amerika Serikat, mereka mementingkan kebebasan pribadi dalam hal bekerja. Artinya bahwa kebebasan pribadi dalam bekerja adalah di atas segala-galanya. Artinya bahwa saya boleh bekerja hari ini kalau memang saya mau bekerja. Tapi kalau besok saya tidak mau bekerja, saya undurkan diri, itulah hak saya. Tidak ada orang pun yang memaksa saya untuk bekerja. Karena kebebasan saya itu diutamakan, itu dihargai oleh apa saja, oleh pemerintah, oleh hukum, oleh apa saja. Karena itu alasan pertama adalah mereka tidak menganut sistem pegawai negeri yang kita anut di Indonesia karena mereka mementingkan kebebasan pribadi daripada pekerjaan yang kita kerjakan. Tentu yang kedua, teman-teman sekalian, Indonesia dan Amerika memiliki beda konsep soal kerja. Jika di Indonesia konsepnya adalah bahwa oranglah yang mencari kerja. Tetapi di Amerika, kerjalah yang mencari orang. Tentu beda, teman-teman sekalian. Artinya di Amerika, bahwa bukan orang yang mencari kerja, tapi kerja itulah yang mencari orang. Sambil contoh, misalnya ada perusahaan yang membuat komputer, maka perusahaan itulah yang akan mencari orang yang memiliki keahlian yang membuat komputer, yang bisa merakit program di komputer. Atau di perusahaan pembuatan mobil, maka perusahaan pembuatan mobil itulah yang mencari orang yang punya keahlian, yang bisa merakit dan membuat mobil. Atau orang perusahaan pembuat pesawat terbang, maka perusahaan pembuat pesawat terbang, mereka mencari dan menerima orang yang punya keahlian membuat pesawat terbang. Tidak sembarang orang bisa kerja di sana. Hanya orang-orang yang memiliki keahlian saja yang bisa kerja di situ. Jangankan hal-hal semacam ini, orang yang potong rumput saja, tidak semua orang bisa atau diizinkan potong rumput. Harus orang-orang tertentu yang memiliki keahlian untuk bisa potong rumput. Atau tukang ledeng. Misalnya teman-teman sumbat pipa di rumah Anda.
Anda tidak boleh kerja sendiri untuk melakukan itu. Engkau harus memanggil orang ahli tukang ledeng yang sudah disertifikat oleh pemerintah bahwa orang ini punya keahlian untuk membersihkan pipa yang kotor. Atau orang yang memotong misalnya kayu, tumbang misalnya. Kita tidak bisa potong sendiri. Harus kita panggil perusahaan atau orang yang memiliki keahlian untuk potong kayu yang tumbang. Nah, semuanya ini beda konsep. Artinya bahwa di Amerika bukan orang yang mencari kerja, tapi kerja yang mencari orang. Kerja yang mencari orang. Orang yang punya keahlian yang dibutuhkan. Bukan hanya soal kerja, tetapi betul-betul orang yang memiliki keahlian. Karena konsep ini sangat beda. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bandingkan dengan konsep pegawai negeri, rupanya ada baik dan ada hal yang tidak baik. Karena setahu saya banyak orang yang menjadi guru misalnya, dia sebenarnya tidak punya bakat untuk jadi guru. Tidak punya kemampuan untuk mengajar. Tidak punya keahlian untuk mengajar misalnya. Tetapi karena dia pegawai negeri di bidang keguruan, nah orang itu harus menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai guru. Padahal orang itu tidak memiliki keahlian untuk mengajar. Saya punya pengalaman banyak itu. Terutama ketika saya masih sekolah, saya tahu persis bahwa banyak orang yang mungkin tidak punya keahlian di situ. Tapi karena sudah pegawai negeri, dia terpaksa bekerja. Karena teman-teman sekalian, konsep Amerika soal pegawai negeri, mereka tidak gunakan konsep itu. Mereka menggunakan soal konsep pegawai pemerintahan. Tetapi konsep ini tentu berbeda dengan konsep yang kita pakai di Indonesia. Mereka menganut konsep pegawai pemerintah. Karena itu mereka memberikan kebebasan setiap orang untuk bekerja ataupun tidak bekerja. Sekaligus juga karena mereka membutuhkan keahlian. Karena teman-teman sekalian, inilah perbedaan konsep pegawai negeri dan konsep pegawai pemerintah di Amerika Serikat. Artinya bahwa dalam penjelasan ini saya tidak bermaksud untuk mengkritisi konsep pegawai negeri di Indonesia, tetapi paling tidak kita perlu belajar hal-hal yang positif bahwa pegawai negeri bukanlah salah satu tujuan kita sekolah. Pegawai negeri bukan salah satu tujuan kita untuk kerja. Pegawai negeri hanyalah satu instansi yang boleh Anda bekerja di sana. Tetapi jangan lupa, gunakan keahlian Anda di bidang lain yang mungkin lebih mendapat keuntungan daripada Anda hanya bekerja sebagai pegawai negeri. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk membuka pikiran kita bahwa masih ada hal yang lain yang bisa kita kerjakan selain menjadi pegawai negeri. Syukur kalau teman-teman mendapat atau menerima sebagai pegawai negeri. Tetapi kalau tidak, jangan kecewa, jangan putus asa. Masih ada bidang lain yang Anda boleh kerja, sehingga dari situlah Anda bisa hidup. Terima kasih. Bisa ketemu lagi di lain kesempatan.